Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengendalian dan cara pencegahan penyakit layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman tomat. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Masalah utama yang masih sangat sulit terpecahkan oleh petani tomat adalah penyakit layu. Penyakit layu ini datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman mati, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi petani tomat. Penyakit layu bisa disebabkan oleh jamur dan bakteri. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah pencegahan dan mengendalikan penularannya. Faktor-faktor penyebab tanaman tomat mengalami kelayuan yaitu umumnya dari pH tanah, kurangnya air, jarak tanam yang terlalu rapat, atau kebanyakan pupuk. Oleh karena itu, pengamatan terhadap tanaman itu sangat penting. Jika salah mengidentifikasi, maka akan keliru pula cara penanganannya. Maka dari itu, temukan dulu faktor apa penyebabnya yang menjadikan tanaman tomat itu layu. Biasanya, penyakit layu ini dapat menyebar dengan sangat cepat, apalagi di musim hujan. Seperti yang sudah dijelaskan, faktor penyebabnya adalah keasaman tanah, diduga merupakan faktor utama yang sering menyebabkan jamur atau bakteri menyerang tanaman tomat. Penyakit layu pada tanaman tomat terjadi karena infeksi jamur atau bakteri pada akar atau pangkal batang tanaman. Bakteri atau jamur fusarium berkoloni pada bagian bawah tanaman dan menghambat makanan yang diserap oleh akar menuju daun atau buah. Layu bakteri dan layu fusarium dapat dibedakan dari kondisi akar tanamannya. Perbedaan antara serangan layu bakteri dan jamur fusarium yaitu dapat dibedakan dengan trik yang sederhana. Caranya yaitu, pertama, ambil sampel atau contoh tanaman yang terserang layu. Cabut tanaman yang layu hingga ke akar paling ujung. Amati apakah akar membusuk atau mengering. Jika akarnya busuk atau basah, maka dapat dipastikan itu adalah bakteri dan biasanya bau tidak enak. Jika akarnya kering, berarti itu serangan jamur fusarium. Selain cara di atas, ada juga cara lain, yaitu siapkan segelas air jernih di wadah yang jernih pula. Lalu potong batang tanaman tomat bagian bawah atau pangkal akar. Setelah terpotong, celupkan bagian yang dipotong tadi ke dalam air jernih. Jika terdapat seperti lendir yang merembes ke air jernih, maka itu adalah bakteri. Tetapi jika tidak terdapat reaksi apapun, maka itu adalah jamur. Penyakit layu pada tanaman tomat biasanya menyerang tanaman tomat ketika memulai masuk fase generatif. Pada fase ini, tanaman membutuhkan energi yang lebih besar untuk menghasilkan bunga dan buah. Sehingga jika tanaman tersebut tidak diimbangi dengan vitamin yang tercukupi, dapat menyebabkan kerentanan terserang penyakit. Perlu diketahui, penyebab tanaman tomat menjadi layu dapat juga berasal dari lahan yang terlalu asam. Kondisi tanah pada pH di bawah 5 akan menjadi tempat yang disukai bakteri maupun jamur. Keasaman tanah merupakan masalah utama di pertanian Indonesia karena penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus tanpa adanya perbaikan untuk nutrisi tanah. Cara pencegahan dan cara mengendalikan serangan layu pada tanaman tomat yaitu menaburkan pupuk kapur dolomit di lahan tanam sebelum dipasangnya mulsa. Jarak tanam tidak terlalu rapat. Jangan menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi dan tidak terlalu banyak ketika di musim hujan. Pastikan
Drainase atau parit cukup dalam untuk mengalirkan air keluar lahan. Cegah agar air tidak tergenang. Dan taburi fungisida atau bakterisida pada lubang tanam sebelum bibit dipindah tanamkan. Gunakan benih unggul yang tahan layu. Rotasi tanaman juga sangat penting, dan gunakan bakterisida jika penyebab layunya adalah dari serangan bakteri. Gunakan fungisida untuk penyakit layu fusarium jika serangannya yang disebabkan oleh jamur. Inilah beberapa jenis bahan aktif bakterisida yang mampu mengendalikan serangan layu bakteri pada tanaman tomat, yaitu dengan bahan aktif oksitetrasiklin, koper hidroksida, streptomycin. Dan inilah jenis bahan aktif dari fungisida yang mampu mengendalikan serangan layu fusarium pada tanaman tomat, yaitu dengan bahan aktif Prochloras manganchlorida, bahan aktif mancozeb, bahan aktif chlorothalonil, dan double bahan aktif Prochloras plus propiconazole, dan juga bahan aktif carbendazim plus mancozeb. Cara pengaplikasian bakterisida maupun fungisida untuk serangan layu bakteri atau layu fusarium pada tanaman tomat sama saja, yaitu dengan cara dikocorkan ke akar tanaman pada waktu sore hari. Inilah jenis bakterisida yang mampu mengendalikan layu bakteri pada tanaman tomat, yaitu Bactosin dengan bahan aktif oksitetrasiklin, Plantomycin dengan bahan aktif streptomycin sulfat, Nordox, Cuproxide, Copside dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Inilah jenis fungisida untuk layu fusarium, yaitu Fondozeb, Titan dengan bahan aktif mancozeb, Supranil, Daconil dengan bahan aktif chlorothalonil, Remazole dengan bahan aktif Prochloras plus propiconazole, Delson dengan bahan aktif carbendazim plus mancozeb. Itulah penjelasan mengenai serangan layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman tomat. Berikut dengan cara pengendaliannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.